Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita bertemu lagi pada pembelajaran fisika, yaitu membahas materi kelas 11 semester 2. Tentunya bertemu lagi dengan saya, Bu Silvi. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini atau yang harus kalian capai, yaitu materi 3.10 atau KD 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Tentunya materi yang kita bahas lebih tepatnya tentang gelombang cahaya. Oke, untuk lebih awal silakan kalian amati video berikut ini. Ini adalah video tentang interferensi celah ganda ya. Yang pertama, ketika ada satu buah celah kemudian kita beri sumber cahaya atau dilewati sumber cahaya. Ini alat-alatnya. Oke, silakan kalau kalian ingin mempraktekkan itu lebih baik di rumah. Ini percobaan yang pertama ketika dia celah tunggal. Silakan dilihat di layar apa yang terjadi. Amati cahaya yang ada di layar ini. Cahaya yang tampak ada dua ya. Yang satunya terang yang di tengah tadi sama yang satunya. Oke, selanjutnya gimana kalau kita punya dua celah ganda atau dua celah sempit, kemudian kita sentri atau kita beri cahaya, lebih banyak pola terang gelap yang akan terbentuk. Nah, ini ada terang gelap yang terbentuk, saya akan lihat tadi. Oke, yang kalian amati tadi itu adalah salah satu contoh dari peristiwa interferensi ya, salah satu contoh dari interferensi cahaya. Contoh lainnya, mungkin kalian pernah mengamati, kalau kalian tahu compact disc CD yang bentuknya bulat itu, ketika dia terkena cahaya yang terbentuk apa? Kan ada pola terang seperti warna pelangi. Itu juga salah satu contoh dari interferensi cahaya. Kemudian contoh yang lain yaitu bulu merak tampak berkilau. Itu juga contoh dari interferensi cahaya. Ya. Kalau saya nanya, apa sih interferensi cahaya itu? Perlu diketahui, interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang cahaya yang koheren. Maksudnya koheren ini apa? Dia punya frekuensi dan amplitudo yang sama. Koheren, dia punya frekuensi dan amplitudo yang sama. Interferensi cahaya kita bagi jadi dua. Oke, yang pertama pola hasil interferensinya tadi kan ada terang gelap. Yang pertama kita punya garis terang, atau ini kita sebut sebagai pola interferensi maksimum. Ini terjadi ketika dua gelombang cahaya ini bersifat konstruktif atau saling menguatkan, memperkuat. Ini disebut sebagai interferensi maksimum atau garis terang. Yang kedua, kita punya interferensi minimum atau garis gelap, terjadi ketika ada dua gelombang yang bersifat destruktif atau saling melemahkan. Ya, ada dua pola hasil interferensi. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah pengambaran dari gambar atau video yang tadi yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian tonton. Oke, di sini ada sumber cahaya. Bentar, biar lebih enak saya beri sumber cahaya awal. Kemudian dia melewati dua celah atau celah ganda. Dari sini dia akan dibelokkan atau dipadukan kedua cahaya yang melewati celah S1 dan S2. Sehingga yang tertangkap di layar ini adalah pola mulai dari terang pusat, gelap, terang, gelap, terang, dan seterusnya. Baik itu celahnya ke atas atau polanya ke atas atau ke bawah sama. Ya, untuk lebih jelas silakan diamati di sini. Oke, sebentar. Ya, misal di sini, ini abaikan dulu ya. Misal di sini saya punya sebuah sumber cahaya. Oke, yang kemudian tertangkap pada layar, yang polanya nanti akan berusaha ditangkap oleh layar.
Harusnya ketika dia tidak ada penghalang sama sekali, cahaya ini kan akan merambat lurus. Nah, dari center ini, anggap ini sebagai center, tertangkap layar pada titik O, dia akan bergerak lurus atau merambat lurus. Ini kalau tidak ada penghalang, celah. Bagaimana kalau di depan center ini saya beri celah? Ada dua celah, ini celah yang pertama, ini celah yang kedua. Ya, celah yang pertama kita sebut S1, yang kedua sebagai S2. Oke. Kalau seperti ini, ketika celah melewati S1, dia akan dibelokkan ke atas. S2 juga sama, seperti ini. Oke. Selanjutnya, ketika melewati dua celah, cahaya posisinya kan akan bergeser, polanya itu akan bergeser sampai di titik P. Ya, di sini akan terjadi pola yang sama seperti tadi, ada pola terang gelap dan seterusnya. Misal kita sebut yang dihasilkan ketika cahaya itu harusnya merambat lurus sebagai terang pusat TP. Setelah itu dia kan urut ya polanya, habis terang kemudian gelap pertama urutannya. Setelah gelap pertama ada terang ke 1, lanjut ada gelap ke 2, terang ke 2, gelap ke 3, terang ke 3. Selanjutnya setelah terang ketiga pastinya adalah gelap ke 4, karena 3 kan di sini. Tadi ini 4, gelap ke 4, kemudian terang ke 4, dan seterusnya sampai terang ke N atau gelap ke N. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian di materi interferensi kalian juga akan kenal beberapa besaran. Mulai dari, kalau tadi kan P ya, P ini adalah jarak terang pusat ke terang ke N atau jarak terang pusat ke gelap ke N, itu P. Yang kedua ada D. Apa D itu? D itu adalah jarak kedua celah atau lebar celah, itu D. Perlu kalian amati, kalau kita lihat dari gambar ini, antara S1, panjang S1 ini dengan S2, dia kan punya perbedaan panjang. Ya. Dimana antara keduanya, kalau kita tarik garis yang tegak lurus, membentuk sudut theta, seperti ini, dia punya perbedaan panjang, yang saya garis merah ini. Perbedaan panjang. Perbedaan panjang ini, misal, saya anggap jarak S1 ke R ini kan garis tegak lurusnya ya. Kemudian S2 ke R ini adalah perbedaan panjang antara garis S1 dengan S2, di mana D sin theta, ini kenapa pakai D sin theta? Karena dia posisinya ada di depan sudut. Ingat rumusnya sin kan depan. Oleh karena itu perbedaan panjangnya, atau saya tulis sebagai delta S, itu adalah D sin theta. Asalnya dari situ. Kenapa? Karena posisinya ada di depan sudut. Maka dari itu, ingat rumusnya sin adalah depan per miring. Depannya D sin theta, miringnya D. Itu ya. Sehingga D jarak S2 ke R itu adalah D sin theta. Kan benar ya, depan per miring. Oke. Kalau sudah, selanjutnya setelah P, D, ada satu besaran lagi yang kita sebut sebagai L. Apakah L itu? L itu adalah jarak antara celah ke layar. Itu yang kita sebut sebagai L. Ya, ada 3 besaran. Selanjutnya, tadi kan sudah dibahas ada interferensi maksimum atau pola terang. Syarat kedua, gelombang memiliki fase yang sama atau sefase, sehingga dia akan saling menguatkan. Ya, akan saling menguatkan. Ini yang disebut dengan interferensi maksimum atau pola terang. Rumusnya menggunakan D sin theta sama dengan M kali lambda. Jangan lupa ya, ini dibacanya lambda, panjang gelombang. Atau bisa juga menggunakan rumus P kali D per L sama dengan M kali lambda. Tergantung yang diketahui di soal. Kalau di soalnya diketahui adalah sudut, kalian pakai rumus yang pertama. Kalau di soal diketahui panjang atau jarak antara celah ke layar, silakan gunakan rumus yang kedua. Keterangannya saya tuliskan. M ini adalah orde. Besarnya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari soal.
Misal di soal diketahui atau ditanyakan, tentukan jarak atau pola terang kedua, berarti M-nya sama dengan 2. Ya, kalau ditanyakan, tentukan pola terang kelima, berarti M-nya sama dengan 5. Gitu ya. Oke, ini saya beri keterangan M sama dengan 0 terjadi ketika dia keadaannya adalah terang pusat. M sama dengan 1 untuk terang pertama, M sama dengan 2 terang kedua, dan seterusnya. P adalah jarak terang ke M dari terang pusat, itu P. Ya. Kemudian D jarak antar celah, L jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang. Kenapa di sini tidak saya tuliskan satuan secara spesifik? Intinya, ketika kalian menghitung, satuannya harus sama antara semua ini. Ya, ini harus sama semua. Kalau satunya dalam satuan meter, berarti semua juga harus meter. Kalau satunya P, misal diketahui 3 cm, berarti D, L, dan lambda satuannya harus dalam cm. Harus sama, itu kuncinya. Oke, ini untuk interferensi maksimum atau pola terang. Kita lanjut. Yang kedua, ada interferensi minimum atau pola gelap. Ini terjadi ketika kedua gelombang memiliki beda fase 180 derajat, saling bertolak belakang fasenya. Ya, rumusnya D sin theta sama dengan 2M kurangi 1 kali setengah lambda, atau bisa juga pakai PD per L sama dengan 2M min 1 kali setengah lambda. Aslinya rumusnya hampir sama seperti maksudnya, beda itu rumus yang belakang ini saja. Ya, ini khusus untuk yang pola gelap atau interferensi minimum. Keterangannya sama, M sama dengan 1, 2, 3. Kenapa untuk interferensi minimum atau pola gelap tidak saya tuliskan M sama dengan 0? Ingat, M sama dengan 0 hanya berlaku untuk terang pusat. Untuk interferensi minimum atau pola gelap kan dimulai dari pola gelap pertama atau ke 1. Oleh karena itu M-nya mulai dari 1, M sama dengan 1. Keterangan selanjutnya sama, P adalah jarak gelap ke M dari terang pusat, D jarak antar celah, L jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang. Dan diingat-ingat tadi, satuan semuanya harus sama. Oke. Kemudian, ini saya berikan rumus cepat. Tapi ingat, rumus cepat digunakan pada keadaan atau kondisi tertentu. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk garis terang-terang atau garis gelap-gelap yang berurutan. Misal, saya punya soal gini. Tentukan garis terang kedua dan garis terang ketiga, kan berurutan. Sehingga bisa menggunakan rumus cepat ini. Atau garis gelap kedua dan garis gelap ketiga. Gelap kedua dan gelap ketiga saling berurutan kan ya? Oleh karena itu di sini saya akan bisa menggunakan rumus cepat yang pertama. Dirumuskan dengan delta P. Kenapa saya tulis delta? Karena dia kan selisih ya antara terang sekian ke sekian yang berurutan. Keterangannya delta P adalah jarak garis terang yang berurutan atau garis gelap yang berurutan. Kemudian rumus cepat yang kedua yaitu garis terang gelap atau gelap terang berurutan. Misal di soal ditanyakan tentukan garis terang kedua dan gelap ketiga. Terang kedua dan gelap ketiga. Kan saling berurutan. Karena saling berurutan, silakan bisa menggunakan rumus cepat ini. Aslinya hampir sama, cuma yang bedakannya bawah. Kalau di sini menggunakan per 2D. Ya, caranya sama. Oke. Oh iya, jangan lupa kalau rumus-rumus penting yang saya kotai silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Tujuannya apa? Biar kalian lebih mudah untuk mempelajari. Ya, silakan ditulis, dicatat poin-poin penting yang sudah saya jelaskan serapi mungkin dan seefisien mungkin. Oke, contoh soal, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer. Nah, ini ada istilah baru, nanometer. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah tahu atau belum. Melewati celah garis yang berjarak 0,2 mm satu terhadap lainnya.
Pola interferensi terang gelap ditangkap di layar berjarak 1 meter dari kedua celah tersebut. Jarak pita terang pertama dari terang pusat adalah Oke, sebelum saya lanjut menuliskan diketahui, ditanya dan sebagainya. Di sini kan kalian kenal ada istilah baru, satuan nm. Apa sih nm itu? Nah, sekarang kan wabah virus corona sedang merajalela ya. Yang katanya partikelnya itu atau virusnya itu ukurannya bisa jadi nanometer. Ukurannya nanometer. Nanometer itu sekecil apa sih? Oke, ini untuk konversi satuannya. Saya mulai dari yang biasanya kalian gunakan. Mulai dari milimeter. Kalau 1 milimeter diubah menjadi meter, dia kan harus naik 3 ya. Berarti 10 pangkat min 3 meter. Kalau dijadikan cm, 10 pangkat min 1. Kenapa? Milimeter ke senti hanya naik 1 tingkat. Ya, 10 pangkat min 1 atau 0,1. Kemudian, di sini ada istilah baru lagi. Ada mikro. Ini dibacanya mikro ya. Dibaca sebagai mikro, bukan mu, tapi mikro. Ini bakalan kita pakai terus, apalagi nanti ketika kalian di kelas 12. Silahkan dicatat, ingat-ingat. 1 mikrometer itu adalah 10 pangkat negatif 6 meter. Ya, sama dengan 10 pangkat min 4 cm, sama dengan 10 pangkat negatif 3 mm. Ya, diingat-ingat ya, terutama yang dalam satuan meter dan senti. Oke, saya harap kalian sudah paham untuk merubah atau mengkonversi satuan. Ini basic sekali di matematika dan di fisika terutama. Harus banyak latihan memang. Oke, setelah mikrometer, lanjutannya ada nm. Apa sih nm ini? Nm di sini adalah nano. Bacanya nanometer. Ya. Nm adalah nanometer. Partikelnya 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kalau diubah menjadi senti, 10 pangkat min 7 senti. Kalau diubah jadi mili, 10 pangkat negatif 6 milimeter. Ibaratnya gini, kalau kita berbicara suatu benda 1 senti atau 1 meter lah, 1 meter, ibaratnya kalian punya benda 1 meter, ini dibagi menjadi 10 pangkat 9, berarti kan 1 miliar bagian. Bayangkan 1 meter benda, saya punya 1 meter benda, ini harus dibagi menjadi 1 miliar kepingan atau 1 miliar bagian. 1M, 1 miliar bagian, berarti kan dia ukurannya sangat kecil sekali. Gampangnya seperti itu ya, itu kalau 1 nanometer. Oke, selanjutnya setelah 1 nanometer ada 1 angstrom. Apa itu 1 angstrom? 1 angstrom itu adalah satuan dimana 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10. Ini tulis sebagai angstrom. Tulisannya jelek sekali tulisan saya, kurang lebih seperti ini, angstrom ya. 1 angstrom adalah 10 pangkat negatif 10 meter. Kalau ke senti berarti 10 pangkat negatif 8. Kalau ke milimeter 10 pangkat negatif 7. Ya, diingat-ingat ya, pergunakan dengan sesuai yang diinginkan oleh soal. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Dilihat yang diketahui apa saja, mulai dari panjang gelombangnya 600 nano, kita tulis diketahuinya. Panjang gelombangnya 600 nanometer. Kita rubah. Caranya bagaimana? Dilihat di konversi satuan, kemudian karena ini soal pilihan ganda, kita bisa melihat pilihan gandanya satuannya cm. Agar kita tidak perlu kerja 2 kali merubah satuan, oleh karena itu dari awal langsung saja semuanya nanti kita ubah menjadi cm. Di sini 600 nanometer. Dilihat nano ke sentimeter adalah 10 pangkat min 7. Saya tulis ini 600 kali 10 pangkat negatif 7.
Kalau kita sederhanakan jadi 6 kali 10 pangkat min 5. Kan ini 600 ya, 6 kali 10 pangkat 2. Kali ini sisanya 6 kali 10 pangkat min 5. D. D di sini adalah celah ganda yang berjarak 0,2 mm satu terhadap lainnya. D ya, lebar celah atau jarak kedua celah 0,2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 2 cm. L, panjang atau jarak antara celah ke layar. Biasanya kalau seperti ini identik dengan tulisan layar. Di soal diketahui pola interferensi ditangkap di layar berjarak 1 meter dari kedua celah. Oh, berarti itu adalah L. Meter. Kesepakatan kita harus diubah menjadi senti sesuai dengan pilihan jawabannya. 1 meter adalah 100 cm atau 10 pangkat 2. Yang ditanyakan P1. Apa itu P1? Jarak pita terang pertama. Lihat di sini. Ya. Jarak pita terang pertama dari terang pusat. P1 terang pertama. Oh, berarti M atau ordernya sama dengan 1. Ini untuk pola terang atau interferensi maksimum. Kita cari atau kita tuliskan yang diketahui tadi. Sebentar, saya hapus dulu biar tidak menghalangi bahasan kita selanjutnya nanti. Saya akan ditulis ya tadi ya apa yang diperlukan. Oke, kita lanjutkan. Yang diketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus interferensi maksimum pola terang. Rumusnya tadi kan PD per L sama dengan M lambda. Kita tulis yang diketahui. P1 nya yang ditanyakan, D nya adalah ini, tulis di sini D nya. Kemudian M nya 1 ya, 1 nggak usah dituliskan, nggak apa-apa ya, 1 kali 6 sama aja hasilnya 6 nanti. Oke, L nya adalah 10 pangkat 2, tulis di sini 10 pangkat 2. Oke, kita hitung sekarang P1 ini kalikan silang, kali silang 10 pangkat 2 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 5 ya, kalikan silang dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Coret 6 bagi 2 3. Ini pangkat negatif 5 kali 10 pangkat 2 berarti sisa 10 pangkat negatif 3. Yang atas kan sisa 10 pangkat negatif 3 hasil ini. Dibagi dengan 10 pangkat min 2. Pangkat negatif pindah ke atas jadi positif, berarti 10 pangkat min 3 ditambah 2 hasilnya sisa 10 pangkat negatif 1. 3 kali 10 pangkat negatif 1 cm bisa juga ditulis sebagai 0,3 cm. Oleh karena itu kunci jawabannya adalah yang A. Contoh soal yang pertama. Gimana? Kalau tadi ada yang bingung silahkan di replay ulang, diulangi materinya atau pembahasan contoh soalnya. Contoh soal yang kedua. Di sini ada cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer jatuh pada celah ganda. Jarak layar terhadap celah sejauh 100 cm. Jika jarak antara kedua celah 0,15 mm, maka tentukan A. Jarak terang-terang yang saling berdekatan. B. Jarak terang kedua dan gelap ketiga. Untuk contoh soal yang kedua, ini kita bisa menggunakan rumus cepat yang tadi. Oke, dilihat, ditanyakan terang yang saling berdekatan. Karena di sini tidak ditentukan terang ke-3, ke terang ke-4, atau terang ke-2 ke terang ke-3. Silakan kalian bebas menggunakan terang keberapapun. Kenapa? Karena jaraknya sama. Misal saya ambil terang ke-1 ke terang ke-2, boleh. Jaraknya antara terang ke-2 dan terang ke-3, hasilnya nanti akan sama. Oke. Begitupun dengan jarak terang ke-2 dan gelap ke-3. Terang kedua dan gelap ketiga, dia kan posisinya berurutan, maka dari itu bisa menggunakan cara cepat nanti. Oke, kita masukkan yang diketahui. Lambdanya 600 nanometer diubah menjadi meter, jangan lupa 600 kali 10 pangkat 9 atau sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter.
Kenapa di sini saya ubah meter? Ingat satuan atau sistem internasional panjang itu dalam satuan meter. Oleh karena itu di sini saya ubah jadi meter, kecuali kalau di soal disuruh menentukan pilihan jawabannya dalam senti seperti contoh soal kita yang pertama, baru silakan jadikan senti ya. D-nya 0,15 diubah jadi meter, 15 kali 10⁻⁵. L-nya 100 cm atau sama dengan 1 meter. Ditanyakan delta P untuk soal yang A dan B. Kita mulai dari soal yang A. Dia terang-terang tadi menggunakan rumus cepat yang pertama tadi ya. Masukkan angkanya, L-nya 1, tulis L-nya 1, tulis ini L-nya. Lambdanya 6 kali 10⁻⁷, masukkan. D-nya ini 15 kali 10⁻⁵. Kita hitung. Nah, hasilnya nanti akan ketemu 6. Oh, maaf. Kalau cepat ya. Oke. Di sini kita punya 6/15 itu adalah 0,4. Saya tuliskan. 10 pangkatnya kita hitung sendiri. Pangkat negatif 5 pindah ke atas jadi positif, sehingga 10⁻⁷ ditambah 5. Itu kalau perhitungannya ya. 10⁻⁷ tambah 5, sisanya ada 10 pangkat negatif 2. Sehingga delta P-nya bisa kita tuliskan sebagai 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Itu untuk jarak terang-terang atau gelap-gelap yang saling berdekatan. Sama hasilnya. Yang B, kita lanjut, bagaimana kalau dia jarak terang kedua dan gelap? Kita bisa menggunakan rumus cepat yang kedua. Delta P adalah L lambda per 2D. Masukkan angkanya semua. Oke, kalau kita hitung ini nanti 6/30 ya, ini kan 2 kali 15, 30. Hasilnya ada 0,2. Sehingga bisa ditulis 2 kali 10⁻⁵ meter. Kalau kalian cermati, silahkan dilihat. Ketika kita berbicara jarak terang-terang atau terang ke gelap yang berurutan. Ketika di sini jarak terang-terang hasilnya 4 kali 10⁻⁵ meter. Jarak terang gelap yang berurutan 2 kali 10⁻⁵. Silahkan dilihat. Ini itu adalah setengah kali dari perhitungan kita di A. Ya, jarak yang B itu adalah setengah kali hasil perhitungan di A. Sehingga jaraknya kan runtut sama, baik dari pola 1 terang ke 1 ke gelap ke 1, terang kedua ke gelap kedua, dan seterusnya, itu sama jaraknya ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini sampai sini? Kalau ada yang masih belum, silakan. Saya tidak akan capek untuk mengingatkan kalian, ulangi lagi. Saya akan di replay ulang. Karena memang kalau ingin paham, tidak cukup sekali saja kalian membaca atau melihat video pembahasan dan sebagainya, harus berulang-ulang. Kecuali kalau kalian memang sudah paham, makanya dipahami, jangan dihafalkan. Oke, ini contoh soal yang kedua. Pembahasan tadi tentang interferensi celah ganda atau percobaan Thomas Young. Selanjutnya kita lanjut ke difraksi. Bedanya apa sih, Nen, antara interferensi dan difraksi? Difraksi ini adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit, di mana syarat terjadinya difraksi ini lebar celahnya harus lebih kecil dari panjang gelombang, sehingga gelombang cahaya yang tampak atau tertangkap pada layar ini akan melebar pada tepi celah. Itu difraksi. Pelenturan gelombang cahaya melewati sebuah celah yang sempit, di mana lebarnya lebih kecil dari panjang gelombangnya. Itu difraksi ya. Nah, ini nanti ada dua harusnya, yaitu difraksi pada celah tunggal dan difraksi pada kisi atau celah banyak. Ini yang kedua. Yang akan kita bahas yaitu tentang difraksi pada kisi atau celah banyak. Kenapa disebut sebagai kisi atau celah banyak? Dalam satu garis saja, dalam satu kisi, itu bisa jadi ada ratusan celah atau ratusan garis.
Dalam satu plat yang tipis itu bisa jadi ada ratusan garis per sentimeter. Misal saya punya 300 garis per sentimeter, berarti dalam 1 sentinya itu ada 300 celah. Nah, itulah kehebatan teknologi ya, kehebatan teknologi kita. Itulah hanya harus disyukuri, kita hidup di dunia yang memudahkan kita intinya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang difraksi pada kisi celah banyak ya. Tujuannya apa sih difraksi atau kisi ini? Alat kisi itu fungsinya apa sih, Min? Nah, fungsinya itu untuk mengetahui atau mengukur panjang gelombang secara lebih teliti ya, dimana kisi ini merupakan media atau bidang, biasanya terbuat dari kaca dengan banyak celah sempit atau transparan yang pembuatannya melalui teknik mesin presisi. Presisi berarti ukurannya sama semua. Ada besaran baru yang akan kalian kenal khusus di kisi, yaitu tetapan kisi atau jumlah celah. Simbolnya N ya, jumlah celah N, banyak garis per satuan panjang, di mana D itu 1 per N, berarti N sama dengan 1 per D. Oke, yang sering keluar di difraksi celah banyak kisi ini adalah difraksi difraksi maksimum atau pola terang. Rumusnya sama seperti interferensi maksimum tadi, D sin theta sama dengan M lambda, atau P kali D per L sama dengan M kali lambda. Nah, cuma ingat tadi ada satu besaran tambahan, yaitu jumlah celah atau garis pada kisi. Silahkan ditulis ini poin-poin pentingnya, pertama yang ini ya. Kalau gambar saya nggak menyuruh kalian menggambar, mending silahkan fotokopi atau print dari internet kemudian tempel di buku tulis kalian biar lebih rapi. Kalau gambar sendiri ya, ya tahu sendiri lah maksud saya, kita bukan artis yang pintar menggambar, seniman, makanya mending silahkan print atau mungkin fotokopi dari buku tempel ya. Oke, jumlah celah atau garis pada kisi N tadi, simbolnya N itu 1 per D, atau D bisa ditulis sebagai 1 per N. Contoh soal langsung, seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5000 angstrom datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua membentuk sudut deviasi 30 derajat, ditanyakan jumlah garis per sentimeter kisi adalah jumlah garis per sentimeter kisi. Apa tadi? Benar, yang ditanyakan adalah N. Oke, kita tulis yang diketahui. Lambda panjang gelombangnya, ini panjang gelombang lambda adalah 5000 angstrom. Kita ubah sentimeter. Kenapa senti? Yang ditanyakan di soal ini adalah per sentimeter, biar tidak usah merubah-rubah lagi, langsung jadikan senti diketahuinya. Oke, 5000 1 angstrom seperti 8 cm, kita tulis, disederhanakan jadi ini. Lanjut, tetanya 30 derajat orde kedua. Dilihat dari mana yang orde kedua? Ini spektrum orde kedua, tadi M nya sama dengan 2. Ditanya N. Untuk mencari N, ingat tidak ada rumus yang langsung menentukan N kan ya tadi ya, harus mencari D terlebih dahulu. Kita cari dulu D nya pakai rumus pola terang ya, ini kan pola terang, D sin theta sama dengan M lambda. Sin theta sin 30, M nya di sini adalah 2, masukkan lambdanya 5 kali 10⁻5, masukkan juga ke rumusnya. Sin 30 hasilnya adalah setengah, kalikan 2 kali 5 10, 10 kali 10 pangkat negatif 5, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4, sehingga dari sini D nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 cm. Belum selesai, yang ditanyakan adalah jumlah garis per sentimeter kisi atau N. Rumusnya tadi N itu adalah 1 per D. Masukkan, tulis di sini D-nya. Pangkat negatif pindah ke atas jadi positif. 10 pangkat 4 dibagi 2. 10 pangkat 4 kan 10.000 ya, dibagi 2. Hasilnya adalah 5.000 goresan per sentimeter. Jawabannya adalah yang
Oke, contoh soal yang ketiga. Gimana? Rumusnya sama ya, cuma dia ketambahan jumlah garis per cm kisi n. Ada rumus jumlah garis itu n. Bedanya dengan interferensi itu. Lanjut contoh soal yang keempat. Seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 200 celah kali cm pangkat min 1. Akan dihasilkan garis pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm dari terang pusat. Kisi difraksi kemudian diganti dengan 500 celah per cm. Maka jarak pita terang ke-6 pada layar mempunyai jarak dari terang pusat adalah, kita tulis yang diketahui. Keadaan pertama apa? Di sini ada kisi difraksi dengan 200 celah per cm. Kita tulis keadaan pertama, berarti N1-nya 200 celah per cm. Dihasilkan garis pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm. Pada layar berjarak 6 mm dari pusat, dari terang pusat ya. Oke, mohon maaf ini saya ada kesalahan. Wah, guru ini keliru. Bentar, kita lihat slide yang ini tadi. Oke, bukan ini, yang selanjutnya. Oke, saya edit dulu. Ini adalah L ya, L2. L1 lebih depannya pada keadaan 1, mohon maaf. Pada keadaan 1, L-nya adalah 6 mm. Oke, L-nya adalah 6 mm. Nah, ini lumayan panjang nih. Saya edit langsung di sini saja ya. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Keadaan pertama, N1 sama dengan 200 celah per cm. Akan dihasilkan pita terang kedua pada layar berjarak L-nya sama dengan 6 mm. Kisi difraksi kemudian diganti dengan 500 celah per cm. Maka jarak pita terang ke-6 pada layar mempunyai jarak dari terang pusat adalah, oke, yang ditanyakan adalah P6. Keadaan kedua, ini yang diketahui 500 celah per cm. Ya. Oke, M2 pita terang ke-6, P6 yang ditanyakan. Oke, biar lebih enak saya tuliskan rumusnya. PD per L sama dengan M lambda. Kita buat perbandingan. Oke, yang diketahui di soal bisa langsung menggunakan ini ya. Kenapa? Dilihat di soalmu, jarak layarnya berubah tidak? Jarak celah ke layar kan tidak berubah, tetap 6 mm. Karena itu bisa kita coret L-nya. Yang sama lagi apa? Panjang gelombangnya sama, ya memang tidak berubah. Oke, ya. Kalau sudah P2, nah ini sama dengan P2. P2 nya masukkan ke sini, 1 per N1. Tadi kan rumus 1 per N, tulis P6 1 per N2 sama dengan M1 per M2. Kalau ini ada seper, di bawahnya seper, kan bisa kita balik jadinya N2 per N1, sehingga P2 per P6. Ini maksudnya adalah terang kedua pada keadaan pertama ya. Ini terang ke-6 pada keadaan kedua. Ada dua keadaan. Tulis rumusnya, angka-angkanya tulis semua. Ini coret, sehingga hasilnya adalah ketemu 45 mm. Hasilnya adalah yang oke, coba dipahami lagi rek. Poin-poin pentingnya silakan ditulis. Setelah ini kita lanjut ke evaluasi.
Evaluasi ini juga sebagai ulangan harian kalian ya, jadi silahkan kerjakan sebaik mungkin dengan caranya. Oke, caranya nanti silahkan diupload di Google Form. Setelah kalian menjawab soal pilihan gandanya, harus disertakan dengan foto, baru nanti bisa dikirim ke saya. Oke, saya kira sampai di sini karena menjelang puasa juga. Mohon maaf jika ada banyak salah. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Bagi yang menjalankan, selamat berlibur. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.